Pada Lebaran tahun lalu, warga yang hendak mudik ke kampung halaman mendapat kado infrastruktur baru dari pemerintah. Tol Cikopo Palimanan sepanjang hampir 117 km. Tol ini mempersingkat jarak tempuh dari Cikopo menuju kota-kota di Jawa Tengah. Untuk Lebaran tahun ini, ada kado baru lagi dari pemerintah, yaitu 6 ruas tol baru. Pejagan Brebes Timur sepanjang 20,2 km, lalu Bawen Salatiga, Solo Kertosono, Kertosono Mojokerto, Surabaya Mojokerto, dan Gempol Pasuruan. 6 ruas tol ini merupakan bagian dari Trans Jawa yang ditargetkan rampung 2 tahun mendatang. Tol Pejagan Brebes Timur siap beroperasi menjelang Idul Fitri. Adapun 5 ruas tol lain, jika dibutuhkan, bisa digunakan sebagai alternatif jalur mudik. Meskipun ruas tol bertambah, pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum sebaiknya tetap berhati-hati. Banyaknya kecelakaan yang merenggut korban jiwa di tol Cipali di masa mudik tahun lalu merupakan alarm yang harus diperhatikan pengguna jalan. Kembali bersama Dirjen Perhubungan Darat Puji Hartanto dalam DBS To The Point. Pak Puji, kali ini pasti seperti tahun-tahun sebelumnya, mudik ini akan sangat kolosal. Diperkirakan ada 25,5 juta orang akan mudik. Ini kan butuh space dan itu kan untuk mereka bisa pulang. Tapi sementara ini kita tahu bahwa begitu banyak mobil sering macet karena angkutan barang dan lain-lain. Bagaimana kali ini kebijakan? Ya, tadi baru saya singgung bagaimana misalnya sepeda motor sudah kita kurangi dengan mudik gratis ya. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi hambatan lagi, sudah dia memakan space, kemudian lajunya juga pelan. Nah, sebagaimana tahun-tahun lalu itu pasti akan ada diatur tentang operasional daripada angkutan barang itu. Nah, sudah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan surat edaran nomor 22 tahun 2016 ini yang intinya adalah salah satunya melarang angkutan barang lebih dari 2 sumbu operasional dari lebih dari 2 sumbu dari H-5 sampai dengan H+3. H-5 sampai dengan H+3. Ya, kalau dilihat jadi dari kalender itu 7-8 hari ya? Tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli lah. Tanggal 1 sampai 10 Juli. Kalau lihat di kalendernya ya. Nah, memang dalam hal ini agak lebih lama di tahun lalu. Karena apa? Karena untuk arus balik ini yang kita perpanjang. Karena biasanya dia begitu dia lebih banyak orang balik bukan? Ya, karena ini kita mengantisipasi hari Senin itu sudah masuk kantor, sudah masuk kerja. Jadi kalau kemudian mereka akan pulang mudik dari kampung halaman, berarti paling tidak kalau tidak Sabtu, Minggu. Nah, dibayangkan kalau pada saat itu Sabtu dan Minggu itu angkutan barang operasional, itu akan menjadi masalah. Sehingga dengan demikian kita batasi sampai dengan H+3. H+3 ya? Tentunya ada beberapa jalan keluar untuk mengatasi itu. Para pengusaha saya pikir sudah lebih pandai mengatur ya bagaimana. Tidak dilarang kalau dia menggunakan truknya atau angkutan barangnya itu sumbu kurang dari 2 itu atau 2 itu saya rasa boleh-boleh masih saja. Boleh jalan. Bisa boleh, tidak ada masalah. Nah, ini yang kedua juga kepada petugas nih. Biasanya keluhannya begitu, Pak ini sumbu tidak lebih dari 2, tapi menurut petugas, enggak boleh. Nah, itu jadi keluhan. Nah, untuk itu saya menyampaikan kepada para petugas, baik itu Polri, terutama kemudian Dinas Perhubungan yang di lapangan, nah, jangan sampai mencari-cari hal-hal yang begitu. Jadi harus dia tahu persis kalau yang namanya kurang dari 2 sumbu, nah, itu kayak gimana, lebih dari 2 sumbu itu bagaimana, dia harus tahu. Oke, jadi angkutan barang sudah pasti pada H-5 sampai +3 nah, ya? itu tadi saya lanjutkan bagi kemudian kecuali ada muatan lain misalnya sembako, kemudian susu murni, kemudian barang ekspor impor, kemudian barang-barang busuk itu ada pengecualian di dalam surat edaran Menteri nomor 22 sudah jelas itu. Anda kan pernah menjadi Kakor Lantas dan pasti tahu betul artinya rakyat berpesta, pulang pesta di kampung. Lalu kemudian berpesta di jalan, bahkan kemacetan itu juga bagian dari
ya letih, tapi juga ini sebuah situasi kebatinan yang juga bisa dinikmati. Iya. Bagaimana pengalaman Anda ketika melihat ada tabrakan, kemudian orang tewas di jalan pada saat mereka mau pulang untuk pesta ini? Ya, itu yang sangat kita tidak inginkan ya. Sangat prihatin di mana saat kita ingin bertemu dengan sanak keluarga, bersilaturahmi, saling memaafkan, merayakan, kemudian terjadi itu. Jadi kan jadi situasi yang terbalik. Nah, tentunya makanya kembali ke awal tadi ya, tidak ingin terjadi itu, Pak Menteri nyampaikan zero incident. Nah, Zero accident. tentunya tadi tidak bisa kami Kementerian Perhubungan ya, kemudian Polri, kemudian PU, kesehatan, semua itu stakeholder yang ada. Tapi kalau tidak didukung dengan masyarakat itu sendiri. Jadi kuncinya ya pengemudi dia harus siap. Jadi ada rumusnya itu, Pak Donspo. Trisiap. Kalau trisiap aja itu dilakukan, Trisiap. insya Allah. Pengemudi? Enggak, trisiap itu artinya satu, siap mentaati peraturan lalu lintas. Itu para pengemudi. Yang kedua, siap kondisi fisik daripada pengemudi. Dia nggak boleh pusing-pusing. Galau aja nggak boleh. Nah, yang ketiga, Galau nggak boleh. yang ketiga, siap kondisi kendaraannya. Nah, itu tadi yang diharapkan bagaimana kendaraan itu betul-betul oke. Nah, itu kalau itu dijalankan saja oleh para pengemudi dan orang akan mudik lebaran itu, trisiap tadi dilaksanakan, Saya insya ingat Allah. Menteri Perhubungan bilang terutama ketika terjadi kecelakaan pesawat ya, lebih baik tidak pernah berangkat daripada tidak pernah sampai. Itu tagline yang sekarang akan terus digelorakan. Oh, Jadi gitu. tagline-nya Pak Ignatius Jonan itu lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Itu artinya harus bagaimana kita mengantisipasi, mempersiapkan lebih baik, lebih dini, lebih yakin. Nah, baik itu kendaraannya, manusianya. Daripada dia memaksakan akhirnya tidak pernah sampai. Pak Puji, terima kasih sudah datang ke DBS. Ya, To the terima point. kasih. Sukses. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Dirjen Perhubungan Darat Puji Hartanto. Tampaknya pemirsa, kali ini pemerintah serius menyiapkan sebuah angkutan mudik atau periode mudik yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal kepada Anda. Kalau pemerintah sudah menyiapkan itu, Anda tidak berarti serta-merta melakukan apa saja yang bisa Anda lakukan. Anda juga harus siap, atau kita semua harus siap. Setidaknya Anda mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum Anda mudik. Anda harus disiplin, karena kalau dengan persiapan yang baik dan dengan disiplin yang baik, kita semua akan happy untuk merayakan Lebaran kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda bersama kami pada DBS To The Point kali ini. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.